Aku kan sempat background check ke beberapa rekan-rekan dan teman-temanku yang memang mereka secara aktif itu menyuarakan keadilan. Tapi kadang mereka lupa menerapkan keadilan itu ke kehidupan mereka sendiri. Kalau bisa diurutkan, pertama tuh gue lebih milih Pak Prabowo, kedua Anies, ketiga Ganjar. Cuma ya mungkin gue agak kurang seraknya dari kutu loncatnya Anies aja sih sebenarnya. Dia itu kayak nggak punya pendirian ya. Karena kan sekali lagi oportunis kan butuh logistik wajar. Terus ada orang yang bilang Pak Anies ini paling idealis gitu. Menurut gue salah. Hai, nama gue Darren Christopher dan ini adalah Opportunity Cost, podcast yang direkam oleh seorang anak kos dan diupload kalau ada kesempatannya aja. Join me and my guests and listen to well-curated talks about life, philosophy, comedy, and so much more. So sit tight and enjoy. Hey everyone, selamat datang di Opportunity Cost, podcast yang dibuat oleh seorang anak kosan dan diupload kalau ada kesempatannya aja. Pada umumnya, gue sadar kalau banyak konten gue belakangan ini itu nempel sama hal-hal yang berbau agama. Cuman gue merasa for the very first time untuk saat ini gue pengen untuk bisa mengundang seseorang yang memang berkaitan sama bidang keilmuan gue, yaitu ilmu politik. Nah makanya gue kemarin sempat ngebaca satu buku judulnya Nicomachean Ethics, bukunya Aristotle, dan dia bilang bahwa politik itu harusnya menjadi perpanjangan tangan manusia untuk bisa membawa orang banyak kepada kesejahteraan. Nah makanya guys, gue hari ini adalah seorang konten kreator digital yang sebenarnya nggak takut buat ngebawain hal-hal berbau politik. Bang Kevin, selamat datang. Waduh, terima kasih sudah diundang Deren. Terima kasih, Senang. terima kasih. Kita sebenarnya udah kenal dari 2020 kemarin ya bang? Betul, dari 2020, 2021 ya lupa. Pokoknya udah dari lama deh. 3 tahun, 4 Iya. tahun lalu kayak. Iya betul. Dulu gua kenal lu karena saat itu baru muncul TikTok. Lalu lu juga baru mulai merintis karir lu as a critic of the current administration. Lalu waktu itu konten lu banyak yang menarik buat gue sehingga dulu kita sempat rekam untuk podcast gue yang lama, podcast gue sewaktu SMA gitu ya. Iya It's been a benar. long time. Waktu secepat itu ternyata sekarang udah Iya benar. tua. Dulu dulu lu yang mau lulus kuliah, sekarang gue yang mau lulus kuliah. Iya gitu. Tapi how has life changed gitu? Apa yang berubah nih selama kita kenal mungkin sekitar 3 tahun 4 tahun? Mungkin dulu lo baru merintis konten, sekarang gue sadar kalau konten lo udah sangat-sangat melejit. Lo bahkan sampai diundang kemana-mana ya bang ya? Ya lumayan sih akhir-akhir ini memang yang namanya nasib sama career path itu kadang-kadang kita nggak apa ya nggak bisa expect gitu. Iya benar. Ekspektasinya apa tiba-tiba keluarnya bisa lebih baik dari ekspektasinya gitu kan. Ini itu Betul, terjadi ke gue secara pribadi gitu. Gue betul. dulu sebagai kritikus bisa dibilang ya, bukan kritikus, saya konten creator aja lah. Kritikus terlalu berat karena background politik gue ini bukan dari ilmu politik maupun ilmu sosial. Awalnya kan background gue secara apa studi itu di teknik kan. Cuma Ya memang suka betul. politik dan akhirnya ya keep up in politics and making content in politics. Ya terlalu banyak apa ya? Bentar nih sorry banget ya ada iklan sedikit tuh. Nggak apa-apa boleh. Berisik banget. Jadi lately itu selama gua 3 tahun terakhir banyak yang terjadi gejolak idealisme maupun gejolak politik internal gua ya, yang mungkin gue tidak pernah ekspektasikan itu sebelumnya yang kayak gue bilang tadi. Bertemu dengan calon presiden Republik Indonesia, bertemu dengan para menteri, bertemu dengan para pemegang kekuasaan, bertemu juga para orang-orang yang memegang apa namanya LSM LSM, organisasi-organisasi. Selama 3 tahun terakhir sih gue jujur belajar banyak ya dari mereka-mereka dan lebih terbuka sih sekarang karena mungkin dulu pas zaman-zamannya kuliah gitu kan dan pas pandemi COVID-19 itu belum banyak kegiatan yang bisa kita lakukan dikarenakan PSBB dan PPKM pada saat Iya. itu ya. Jadi terlalu terbatas dan informasi hanya lewat sosial media. Dan gue belajar politik di 3 tahun terakhir bertemu dengan para pemangku kekuasaan dan di bidangnya masing-masing kayak gitu. Membuat gue jauh lebih enlight aja sih. Hmm. Dan lebih sadar tentang situasi yang ada. Mungkin di 3 tahun terakhir itu Darren pas kita ngobrol bareng di 2020 dan 2021 itu masih menjadi Kevin yang belum paham dengan realita politik yang ada. Maksudnya realita apa gitu. Kita bisa melihat politik itu kan dari luarnya, dari sosial media, dari apa yang menjadi perilisan publik kayak gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu persis apa yang berada di dalam, Ya. ya gejolak apa yang terjadi di dalam, sistem seperti apa yang terjadi di dalam, dan itu terjadi di 3 tahun belakangan. Gue belajar banyak di politik dan membuat gue tertampar secara nggak langsung ya, karena kadang apa yang gue sudah pelajari itu kadang berbeda dengan realita yang ada kayak gitu. Ya.
Cara teoretikly kan wangi, bagus gitu kan, taktisnya seperti apa. Ternyata di lapangan jauh lebih berbeda dan jauh lebih kompleks dari apa yang sudah gue pelajari. Jujur itu membuat gue shock, dan kemarin kan sempat juga ya, gue nekat untuk nyalek gitu kan. Itu sebenarnya kalau dibilang bunuh diri, jatuhnya bunuh diri politik sih. Karena menurut gue branding oposisi gue yang dulu ada di sosial media itu rusak hanya karena gue join suatu partai, mencoba untuk nyalek. Padahal kan dari awal gue udah cerita di TikTok, cerita di sosial media bahwa oh, gue nyalek tuh sebenarnya tujuannya untuk belajar lebih dalam soal sistem di dalam. Kalau kita nggak belajar di dalam, kita hanya belajar di textbook gitu. Hmm. Itu menurut gue nggak menjawab pertanyaan yang ada. Karena Hmm. textbook and a real world itu two Different. different things. Ya. Jadi kadang di buku itu adalah ilmu-ilmu yang didapat dari 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Nah, ilmu itu belum tentu relevan, atau informasi-informasi yang terkandung dalam buku itu belum tentu relevan dengan kejadian yang ada sekarang. Nah, kemarin akhirnya gue nekat untuk nyalek, masuk ke dalam salah satu partai, memperjuangkan apa namanya aspirasi-aspirasi kawan-kawan dan saudara-saudara di Jakarta ya, untuk memajukan Jakarta lebih baik. Karena gue nyalonnya kemarin nyalek itu DPRD DKI, bukan DPR RI, jadi Ya. mesti dibedakan. Nah, cukup kaget karena untuk sekelas Jakarta yang notabene kota besar, kota di mana padat penduduk, tingkat literasinya lebih besar daripada saudara-saudara di daerah-daerah lain, cukup mencengangkan bahwa gue menemukan banyak hal-hal yang mengagetkan di lapangan. Salah satunya itu tentang literasi politik masyarakat kita yang masih kurang di Jakarta, kayak gitu. Hmm. Simpel kayak mereka membedakan antara DPRD dan DPR, mereka masih belum paham. Tupoksi DPD itu mereka masih belum paham. Trias politika belum paham perbedaan antara MPR, DPR, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mereka masih bingung gitu. Ya. Yang legislatifnya juga masih bingung fungsi-fungsinya. Jadi agak PR juga nih buat kita di teman-teman politik ataupun kalian yang punya tanggung jawab moral di bidang politik ya, untuk mencerdaskan masyarakat. Dan salah satu fakta pencengangan kedua adalah bahwa masyarakat kita itu bertumbuh politik masih pada money politik, bukan pada Ya. politik yang berdasarkan gagasan atau issues. Jadi ketika gue terjun ke lapangan sebagai caleg DPRD pada saat itu, gue sudah membawakan visi misi yang lumayan bagus ya menurut gue secara pribadi gitu, untuk diterapkan di Jakarta, terutama untuk kepentingan climate change dan ruang yang lebih hijau di publik Ya. kayak gitu. Ternyata memang mendapatkan penolakan penuh, bukan penolakan penuh, bisa dibilang sebuah penolakan yang memalukan dari masyarakat Hmm. menurutku ya. Karena ketika aku menawarkan isu-isu yang ada di uh, global pada saat ini, mereka tidak menelan. Ketika aku tawarkan berbagai solusi untuk Jakarta, mereka tidak menelan. Yang mereka Hmm. ini kan hanyalah apa yang menjadi kehidupan mereka pribadi. Contohnya ketika aku membahas soal lingkungan, mereka tiba-tiba ada ibu-ibu yang ngechat, bukan ngechat, maksudnya kayak chit-chat sama aku, ngobrol. Dia bilang kayak, aduh Mas Kevin, kita ini nggak butuh ngomong-ngomongan kayak gitu, janji-janji Mas Kevin, kita udah enak, udah capek, dibilang kayak gitu Hmm. kan. Kita nggak butuh yang apalah, saya kan kagak ngerti ya Mas, masyarakat lokal, dia bilang gitu kan. Misalnya masyarakat sini kagak ngerti Mas yang begituan, dia bilang. Hmm. Cuma saya paham sih, anak saya ini nggak punya apa ijazah karena belum ditebus Mas ijazahnya, bisa Hmm. minta tebusin ijazahnya, kena Hmm. biaya. Jadi di masyarakat itu melihat secara visual mereka dan persepsi mereka bahwa caleg-caleg ini adalah penyelamat mereka dalam konteks ekonomi kayak gitu. Hmm. Memberikan bantuan sosial, memberikan bantuan, apalagi musim-musim pileg ya, memberikan bantuan apa namanya, bagi-bagi duit buat ijazah lah, buat bayar rumah sakit, bisa buat kebutuhan mereka. Jadi kepentingan-kepentingan individu mereka lah yang ditekankan kayak gitu. Belum sampai ke tahap yang lebih advance kayak green eco or net zero kayak gitu, belum sampai ke sana. Jadi sesimpel yang tadi aku bilang, trias politik aja mereka masih belum paham, gimana kayak yang lain kayak gitu loh. Jadi memang terjadi apa namanya, banyak banget hal yang menurutku tidak seperti teori. Jadi ya seperti yang kedua, yang ketiga tuh yang terakhir, ketika aku terjun di lapangan, bahwa terjadi banyak ketidakadilan ya, yang kalau menurut aku secara pribadi, ketidakadilan ini konteksnya seperti apa, Vin? Ketidakadilan dalam konteks masyarakat dan ketidakadilan dalam konteks kontestasi kayak gitu loh. Hmm. Dan banyak juga kecurangan-kecurangan yang terjadi di tingkat pileg. Jadi kayak misalnya ada beberapa calon kandidat, calon dewan lah. Dia dalam sebuah partai agama, partai yang berbau agama, bernuansa agama gitu kan. Ketika mereka kampanye bawa narasi keagamaan, teriak kejujuran, tapi ternyata pada lapangan dan realitanya dia menerapkan asas-asas yang tidak jujur sebenarnya, dengan melakukan money politics atau memberikan suap kepada masyarakat, Ya. memberikan tempel.
pas habis subuh-subuh biasanya kayak gitu. Itu kan sebenarnya hal-hal yang mungkin dulu aku menganggapnya kayak dongeng aja nggak real gitu ya pas Hmm. diterjun ke lapangan. Oh ini beneran ada dan ini beneran masif dan ternyata memang kemarin ada salah satu rekanku juga, dia salah satu calon DPRD DKI dari Dapil 7 gitu. Cerita sama aku bahwa ada persaingan keuangan antar para caleg-caleg ini. Keuangannya gimana, Vin? Besar-besaran memberikan amplop tempel ke masyarakat. Ya. Ini cukup. Jadi masyarakat ternyata di DKI Jakarta, di salah satu sampel yang ada ya di suatu regional di Jawa, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur gitu, seingatku. Jadi masyarakat di sana lebih memilih dan mau mencoblos orang yang punya budget lebih besar, salam tempel lebih besar. Jadi Ya. ketika Darren sendiri ini mau nyalek, ya kan? Oh, Darren mau nyalek gitu. Dari partai terserah, terlepas partainya apapun, memberikan amplop tempel sebanyak 250 ribu rupiah misalnya. Hmm. Dan aku juga dengan sebagai caleg dari partai yang berbeda, mungkin ya partai yang berbeda, tapi sama-sama satu regional kompetisinya kayak gitu. Aku memberikan ke masyarakat itu amplop tempel 150 ribu. Ya masyarakat akan mencoblos dan memilih orang yang memberikan duit kepada dia tuh 250 ribu kayak gitu. Karena Ya. dia kan benefit and gain benefit mungkin ke depannya selama 5 tahun ke depan dalam konteks ekonomi kayak gitu. Jadi Ya. ini menurutku adalah suatu situasi yang mengagetkan aku secara pribadi kayak gitu. Dan banyaklah hal-hal yang menurutku terjadi kecurangan yang aku nggak bisa ungkap kayak gitu. Nggak bisa aku ceritakan juga di podcast karena itu bersifat sensitif dan kaitannya dengan lembaga negara seperti itu. Ya, I see. Itu interesting banget ya. Gue tadi meskipun lu point out banyak hal menarik, satu statement paling menarik tuh di saat lu ngambil istilah PSBB. Itu istilah yang udah kuno banget dan pertama kali lagi gue denger saat ini. Tapi tapi interestingnya ini, Bang. Em, gue tuh sebagai seorang yang di luar ya, jadi I don't know. Dan di saat tadi gue bilang gue anak politik, sebenarnya gue politik internasional karena gue HI kan gitu. Jadi maybe pengetahuan gue tentu tidak sekomplit Bang Kevin dan orang-orang yang memang sudah berkecimpung secara maybe profesional or semi profesional dalam politik Indonesia. Cuman em, menurut lo apa sih root causes dari money politics yang masih marak terjadi ini? Maksudnya gue aware bahwa nggak tahu ini dari pengamatan gue ya, tapi menurut gue orang-orang yang yang kurang sejahtera itu cenderung tidak akan memikirkan hal-hal yang sifatnya tuh sustainable. Misalnya kayak contoh tadi Bang Kevin sempat bawa soal net zero emission gitu. Gimana cara kita bisa membuat lingkungan lebih hijau. Itu urgent ya kan. Menurut aku itu sangat-sangat urgent. Tapi mungkin bagi orang-orang di Jakarta yang hidupnya masih kurang sejahtera, mereka lebih memikirkan something yang bisa benefit mereka here and now. Bukan benefit mereka let's say 10 tahun lagi gitu. Nah sehingga apakah ada kaitan antara kesejahteraan dengan maraknya money politics ini? Betul, kalau misalnya kita ngomongin korelasi antara kesejahteraan masyarakat dengan praktik money politik, jelas itu ada kaitannya, sangat sangat erat kaitannya gitu. Masyarakat kita ini untuk makan besok aja mereka mikir gimana caranya dia bisa besok makan kayak gitu. Secara kesejahteraan masih kurang. Nah, problem ini sebenarnya problem sistemik sih, Darren. Kita nggak bisa nyalain satu individu atau satu individu lain itu atau satu instansi atau satu instansi lain karena semua stakeholder bertanggung jawab menurutku secara moral untuk hal yang menyangkut kesejahteraan kayak gitu. Jadi memang banyak masyarakat-masyarakat terutama menengah ke bawah yang berorientasi pada hal-hal yang lebih konkret. Yang tadi dibilang, yang buat tiba-tiba ada yang minta beliin apa namanya speaker buat senam masjid yang kayak gitu-gitu. Ya, Mereka tidak memikirkan hal-hal kayak gitu. Mereka nggak sampai sana karena mereka belum terfulfill secara apa namanya kebutuhan primernya. ya, Nah, ini kan kalau kita ngomongin kebutuhan primer, itu kan menjadi tanggung jawab negara juga untuk mensejahterakan rakyatnya menurut dengan undang-undang. Kalau kita cek undang-undang kan tujuan negara juga untuk mensejahterakan rakyat dong, bisa dicek coba cek di undang-undangnya. Dan apa namanya, saat ini juga terjadi hal yang mungkin menurutku cukup unik dan menarik ya, karena ada tendensi oleh oknum-oknum tertentu di dalam negara kita ini yang ingin melanggengkan kebodohan masyarakat. Nah, ini yang harus menjadi poin. Karena kebodohan itu lebih pengen dijaga karena agar lebih mudah dikontrol. Nah, ini kata kuncinya di sana kayak gitu loh. Terus kalau kita mau ngomongin oknumnya siapa, sebenarnya cukup banyak ya kalau aku ngomong di politik yang pengen melanggengkan kebodohan demi personal advantages kayak gitu. Jadi ya kembali lagi, kalau kalian pengen sejahtera,
kalian harus memilih calon legislatif maupun calon eksekutif, entah itu bupati, gubernur, anggota dewan, ya memang pure dan peduli. Mungkin kalau dipikir-pikir kayak, bang, kayaknya semuanya sama aja. Bro, kalau kita ngomongin kelas DPRD aja, itu ada 200-an calon anggota DPRD. Emang kalian sudah background check semua. Kalau kalian benar-benar full pengen cari orang yang terbaik kayak gitu. Atau sebenarnya sebuah kekacauan ini terjadi akibat kita masyarakat yang terlalu apatis akan politik. Itu bisa jadi juga lah. Kesejahteraan itu hilang akibat ketika election kemarin terjadi, pemilu kemarin terjadi, entah itu di pemilu 2019, pemilu 2014, kamu memilih pemimpin yang salah yang akhirnya memberikan efek domino sampai sekarang. Itu kan juga ada efeknya. Pembuatan regulasi, pembuatan peraturan daerah, pembuatan undang-undang, itu tergantung siapa pemimpinnya, siapa yang kita pilih gitu. Jadi menurutku secara personal masyarakat juga harusnya sadar akan hal ini. Aku tahu mungkin pada kenyataannya pada di lapangannya mereka semua sudah pasrah dan terkesan apatis dengan politik karena isinya kotor. Ya. Tapi menurutku harusnya apa salahnya ketika kita menaruh harapan untuk membuat Indonesia jauh lebih baik dengan memulai dengan diri sendiri kayak gitu. Kita kan bisa start from ourselves dengan voting kepada pemimpin yang benar. Mungkin kita bisa bilang di awal ya setelah kita berjuang tapi orang yang kita pilih gagal, Vin, gimana dong? Ya nggak apa-apa, tetap berjuang aja kayak gitu. Karena kalau kita tetap pasrah ya keadaannya tidak akan ada yang berubah. Ya. Ada hukum Newton 3 tuh, F aksis sama dengan reaksi gitu. Ada aksi, ada reaksi gitu. Kalau nggak ada aksi, ya nggak ada reaksinya. Aksi lu cuma rebahan, nggak mau voting, ya ada reaksinya nanti. Hasilnya pemimpin-pemimpin lu pilih ada pemimpin yang korup, pemimpin yang tidak mengemban amanah masyarakat gitu loh. Sebenarnya yang menarik juga ada salah satu quote yang sampai sekarang aku masih selalu teringat gitu loh. Salah satu quote dari aku lupa namanya siapa, waktu itu di-share sama Kak Abigail Muria, dia yang waktu itu Hmm. bikin pemimpin itu adalah cerminan masyarakatnya. Hmm. Nah ini, kalau masyarakat dinominasi dengan orang-orang dengan SDM rendah, nanti muncullah pemimpin-pemimpin dengan SDM rendah. Masyarakatnya mungkin SDM-nya lebih tinggi ya, lebih advance, SDM yang menengah ke atas, didominasi SDM menengah ke atas, nanti pemimpinnya akan muncul dari orang-orang menengah ke atas, cara hasil berpikirnya kayak gitu. Ya. Jadi semua ini problem sistemik sih, Darren. Hmm. Sangat-sangat sistemik. Jadi ada kesalahan di pemerintah juga, ada kesalahan di masyarakat, punya salah juga kayak gitu menurutku. Mungkin ada beberapa orang yang bilang kayak, Vin, tapi menurut gua lu jangan kerjaannya salahin masyarakat. Masyarakat kan gak ada salah. Loh, sekarang kita ngomong, emang masyarakat gak punya salah. Mereka kadang-kadang suka melakukan hal-hal yang ilegal juga dalam kehidupan sehari-hari. Contohlah, main judi online. Hmm. Tapi dia masih ngekritik pemerintah kencang-kencang. Ya nggak apa-apa, you can kritik pemerintah at any time. Ya. Tapi kalau misal lalu juga nggak ada bedanya sama pemerintah, buat apa? Nggak bisa maju di negara gitu. Judi online masih main. Mereka membohongi diri sendiri dengan contoh kayak ini terjadi di grassroots ya teman-teman. Beli gorengan, ngambilnya 3, ngakunya beli 1. Itu kan Ya. sebenarnya hal-hal kecil yang lama-lama terpupuk. Memberikan contekan. Ketika ujian sudah ada kong kali kong dengan oknum-oknum guru, ada kong kali kong dengan oknum-oknum dosen, ada kong kali kong dengan teman yang bisa ngehack apa namanya database kampus, misalnya akhirnya dapat kunci jawaban. Itu kan sebenarnya hal-hal yang terjadi di lapangan yang mungkin kita sadari bagi kita ya itu hal yang biasa gitu karena memang praktik itu, tapi itu adalah bibit-bibit dari korupsi dan bibit-bibit sifat buruk yang akan menghancurkan negara kayak gitu secara kesejahteraan maupun etika dan moral gitu. Muncul juga ada beberapa, aku kan sempat background check ke beberapa rekan-rekan dan teman-temanku yang memang mereka secara aktif itu menyuarakan keadilan Hmm. gitu di masyarakat. Tapi kadang mereka lupa menerapkan keadilan itu ke kehidupan mereka sendiri. Hmm. Mereka melakukan ketidakadilan terhadap saudaranya. Mereka melakukan ketidakadilan kepada rekan-rekannya, rekan sejawatnya. Jadi ya menurutku ya harus ada gerakan revolusi mental yang sesungguhnya, bukan cuma slogan. Gitu. Ya. Kesejahteraan itu hadir juga tidak dengan harga yang masyarakat harus bertindak, pemerintah juga harus ada andil. Mau nggak nih
pemerintahnya untuk ikut berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa, atau memang cuma membuat masyarakat kita sebagai komoditas suara gitu sih kalau dari aku. Ya, Gitu deh. ya, interesting. Tadi di awal lo sempet bawa soal literasi politik ya. Dan gue yakin bahwa literasi politik itu sekarang terjadi karena orang-orang tuh sebetulnya pada tertarik. I'm not saying everybody tertarik, tapi those people yang memang punya literasi terkait apa yang terjadi sekarang di Indonesia atau politik secara teoritis biasanya berangkat karena ketertarikan. Nah, ini menjadi pertanyaan gue. Mungkin dulu udah sempet gue tanyain pas di podcast yang lama. Cuman gue pengen bawa lagi ke sini. Apa yang pada awalnya tuh membawa lu untuk tertarik sama politik in the first place? Mungkin karena lingkungan keluarga kali ya. Karena orang tua aku secara pribadi tuh suka banget nonton perdebatan-perdebatan publik ya. Misalnya kayak Indonesian Lawyers Club, nonton kayak Mata Najwa, Catatan Demokrasi. Tuh kalau dulu kan ILC yang lagi rame-ramenya di TV Ya. One itu. Ketika aku SMP aku nontonin itu dan aku mulai bertanya-tanya dengan politik ini sebenarnya apa sih yang pengen dituju, apa sih negara ini. Mulai kulik pelan-pelan dan ternyata politik adalah sebuah platform kita berjuang untuk mendapatkan kesejahteraan umum sebenarnya. Intinya sih itu. Kita punya kelompok, punya entah itu kelompok regional, segala macam, yang punya kepentingan, kita mewujudkan kepentingan yang ingin kita capai untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, atau goals lain. Kayak gitu. Jadi memang awalnya tertarik ya karena itu, karena lingkungan keluarga. Ditambah lagi dengan dinamika politik yang ada gitu. Kalau kita ngomongin politik, sebenarnya itu kan seperti drama Korea ya, kalau bisa dibilang. Drama Korea versi pemerintah aja gitu. Yang bisa kita saksikan dan update-nya tuh tiap hari. Ya. Jadi cukup menarik melihat dinamikanya, perubahan antara tusuk menusuknya, tusuk menusuk dari belakang, terus abis itu pengkhianatan. Dan aku mempelajari pas SMA kelas 2 dan itu ya. Waktu itu kan aku padahal jurusannya IPA ya. Aku belajar bahwa oh politik ini sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari. Sesimpel kebijakan konser aja itu politik gitu. Hmm. Itu mengaruhi kita. Nanti misalnya ada kebijakan parkir liar, itu juga mengafek kehidupan kita. Jadi misalnya ada pemerintah membuat kebijakan dilarang parkir liar yang sebelumnya kita ngeluarin 2.000 per hari untuk ke Alfamart atau minimarket atau Indomaret gitu ya. Jadi kita nggak bayar lagi, kita bisa ngirit sekitar 10.000 secara ekonomi, itu kan berpengaruh kebijakan, ya nggak? Ya. Ya. Perputaran uang, perputaran ekonomi, dan di situ baru aku kayak, wah ini politik nih nggak main-main ini mempengaruhi hidup banyak orang, dan politik itu juga bisa mempengaruhi teman-teman yang kemarin kan ada isu menarik juga tuh soal Clash of Champions ya, salah satu apa namanya kayak show Acara show gitu nggak sih? yang memamerkan kepintaran antar orang-orang pintar. Ya. Aku mengambil penting di situ. Orang-orang pintar itu sebenarnya bisa untuk memimpin negara, Darren, Hmm. secara ini, secara logikanya. Gitu. Tapi karena orang-orang pintar seperti itu nggak mau terjun ke politik, yang terjun ke politik orang-orang kotor, orang-orang pintar itulah yang nanti akan digunakan oleh orang-orang politik. Hmm. Jadi menurutku seterata seterata orang-orang yang ada di jabatan-jabatan politik itu lebih tinggi ininya, kekuatan in power-nya ya, dibanding teman-teman yang mungkin kerja di swasta kayak gitu. Secara kekuasaan ya. Ini kita ngomongin konteks kekuasaan, jangan sampai disalahartiin ntar disclaimer kayak, Vin kan gaji orang swasta lebih tinggi daripada orang politik. Nah ini beda konteks. Nah ini literasi masyarakat kita kan agak rendah. Jadi aku harus disclaimer dulu di awal gitu. Takut Ya. disalah tangkap. Jadi secara kekuasaan gitu. Dan orang-orang yang di politik itu saking lihainya bermanuver, saking lihainya mereka bernegosiasi gitu. Mereka bisa menggunakan dan memanfaatkan orang-orang pintar ini. Jadi orang-orang pintar ini kalau tanpa politik menurut aku juga sia-sia juga, sayang. Oh pintar kalau bisa politik gitu biar berdampak Ya. gitu. Walaupun ya kembali lagi ke individu masing-masing. Vin kan gue punya persepsi sendiri, gue punya prinsip sendiri, gue berdampak dengan cara gue. Ya iya ya udah silakan. Tapi kalau gue ngomong skup yang lebih besar, berimpact untuk negara dalam langkah yang konkret, ya lu harus masuk gitu loh. Ya. Orang-orang itu. Gitu sih kalau dari gue, Ya. Darren. Ya, betul. Gue sebenarnya sangat-sangat setuju, Bang. Gue ngerasa bahwa politik itu seharusnya dilihat sebagai apa ya? Harusnya pekerjaan yang menurut gue ya, yang membawa passion bagi orang-orang. Karena ya sekali lagi itu tool untuk bisa membawa kesejahteraan umum. The best kesejahteraan ya kan. Dan satu lagi yang menarik. Hmm. Ada beberapa yang mengatakan bahwa Vin, politik itu kotor. Gue nggak mau nyebur ke politik, ntar gue ikut-ikutan kotor. Dia bilang kayak gitu. Teman-teman, kalau kita mau ngomongin kotor, itu nggak cuma di politik. Kalau kalian lihat fenomena yang banyak sekarang, banyak pemerkosaan yang terjadi di pesantren, anak-anak di bawah umur.
dilecehi oleh apa namanya guru-gurunya, para ustadz-ustadz dan kiainya. Itu politik atau bukan? Bukan loh. Itu dari institusi paling suci bisa dibilang. Dari lembaga paling suci, dari tempat paling suci. Hmm. Orang-orang putar di lingkup agama. Terjadi Hmm. pedofilia di gereja-gereja, terjadi pedofilia di masjid-masjid. Itu kotor nggak? Kotor. Itu lebih menjijikan lagi sebenarnya sampai titik pelecehan kayak gitu. Hmm. Ada juga korupsi di sana. Nggak harus ya kotor terjadi di mana-mana, nggak cuma di politik. Even Hmm. lu kerja di korporasi mungkin nanti ada persaingan tidak sehat dan ada unsur-unsur kotornya di sana. Ya Hmm. mungkin cara eksplisit lu nggak menyadarinya gitu, tapi ngawang-ngawang gitu. Ya. Ada itu kalau kotor tuh nggak cuma di politik ya teman-teman gitu loh. Banyak Hmm. hal-hal jadi di dunia ini yang kotor, nggak cuma di politik gitu sih. Ya. Bisa jadi di proyek misalnya ya kontraktor gitu kan, ada bisnis swasta sama B2B lah ya, bisnis to bisnis. Dia pengen membangun apa misalnya, bangunan rumah apa segala macam, tapi dikorupsi di dalam sana gitu kan. Jadi tiangnya tiangnya jadi jelek, kira roboh, gampang roboh rumah segala macam. Itu kan terjadi juga sebenarnya di lapangan dan di masyarakat. Jadi jangan cuma kalian melihat satu sisi buruknya politik aja gitu. Karena menurutku juga politik tuh banyak sisi baiknya kok, banyak yang bisa kita petik gitu loh. Itu sih kalau dari gue, Derek. Satu hal menarik yang tadi lo sempat highlight itu Bang adalah bahwa yang kotor itu sebetulnya bukan cuma di politik aja. Tapi sebetulnya ada banyak ya orang, oknum yang membawa kekotoran itu ke dalam institusi yang seharusnya paling bersih, misalnya institusi agama. Tapi mungkin in defense atau kalau misalnya gue berbicara mewakili orang-orang yang apatis terhadap politik, mungkin yang menjadi sumber apatisme utama mereka bukan hanya karena politik itu kotor, tapi kotor secara sistemik. Iya nggak sih? Soalnya kan mungkin pesantren itu, misalnya pesantren atau gereja bisa terjadi pedofilia, tapi it's not systemic. Nggak ada misalnya epidemi pedofilia yang kayaknya menjalar di hampir semua gereja atau hampir di semua pesantren. Tapi mungkin yang kita lihat saat ini di Indonesia adalah, let's say KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu terjadi di tempat yang sangat banyak gitu. Bahkan mungkin lembaga-lembaga pemerintahan nih, Kementerian A dengan Kementerian B bisa aja saling berkompetisi dan mungkin mereka akan do certain things untuk bisa make sure mereka stay ahead of the competition. Nah ini mungkin sharing sedikit, kemarin gue sempat baca satu report dari satu kementerian yang very very unpopular, dan dia tuh state bahwa literasi, gue gak akan ceritain literasi apa ya, literasi antara Jakarta sama Papua itu mirip levelnya, dan di bawahnya disisipin dengan melihat bahwa literasi Jakarta dan Papua udah mirip, maka kebijakan kita berhasil. Di saat gue present itu kepada someone yang memang expert, mereka bilang, oh ini jangan dipercaya. Karena ini bogus, ini bohong gitu. Mereka artinya masukin data yang palsu untuk memajukan citra lembaga mereka. Which is for me, sebagai masyarakat yang melihat itu dari kementerian, itu tuh something yang kacau banget kan. Iya gak sih? Menurut gue, mungkin yang membuat orang jadi sangat-sangat apatis adalah karena kotor yang sistemik itu, bukan hanya kotornya aja. Menurut lo gimana Bang? Nah, kalau menurut gue sih sebenarnya memang ada eh, celah ya, celah sistemik di dalam pemerintahan kita, mau di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah yang bisa memunculkan simptom-simptom seperti itu. Itu kan problem-problem di hilir aja kan, hulunya sebenarnya dari sistem yang tadi dibilang sama Darren gitu. Nah, kita balik lagi kalau kita ngomongin sistem ya kita ngomong belak-belakan aja secara realita. Yang membuat sistem itu siapa? Bagaimana sistem itu dirubah? Siapa orang-orang yang dapat memiliki kekuasaan untuk merubah sistem? Balik lagi ke DPR. Gitu. Jadi problem-problem sistemik ini ya ada, bisa dirubah, bisa dirubah, bisa, Hmm. sangat-sangat bisa dirubah. Kalau misalnya semua orang-orang di parlementer kita itu sevisi untuk memajukan negara kita. Hmm. Memajukannya bukan memajukan keuangan mereka secara pribadi gitu. Karena kan banyaknya memajukan uang 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 pribadi gitu, Iya rekening benar. tadinya 5 digit jadi 7 digit, yang tadi 7 digit mereka pengen multiply jadi 10 digit kayak gitu kan, tujuan mereka seperti itu. Nah, kalau punya semangat yang sama, bukan semangat balik modal ya, itu aku yakin Indonesia akan maju. Problemnya adalah sekali lagi, jadi ini kayak lingkaran setan, dan di awal orang sudah melihat politik ini udah apatis, udah males ya karena sistemnya, dan akhirnya orang reject untuk dalam politik tadi katanya dianggap kotor. Ya. Akhirnya orang di luar yang masuk orang kotor, Ya. terus lagi terus ya kan, siklusnya 5 tahun sekali, 5 tahun sekali, isinya ya udah isinya iblis-iblis semua itu yang di DPR gitu. Jadi gimana berubahnya ya?
kesadaran kita, kesadaran masyarakat, terutama kesadaran teman-teman yang teredukasi, kesadaran teman-teman yang terinlight dengan politik, teman-teman yang punya pemikiran, teman-teman yang punya idealisme, masuklah ke politik secara masif. Ya. Tapi gue nggak punya logistik. Loh, sekarang ini kita nih era digitalisasi, ya, era digitalisasi dan era kolaborasi. Aku juga nggak bilang serta-merta digitalisasi bisa menjawab semua persoalan, ya enggak. Tapi kolaborasi ini lewat digital sangat mudah sekarang. Kita bisa guide orang-orang yang punya sevisi misi sama kita untuk memajukan suatu daerah. Misalnya contohnya kemarin gue nyalek gitu loh. Gue lewat digital pure, gue nggak kampanye ke lapangan, iya, tapi itu untuk beberapa sampel aja gitu. Nggak yang gue gerilya ke lapangan terus menerus, enggak. Gue fokusnya lebih ke digital dan lebih ke apa namanya, ke interaction antara gue dan followers gue yang memang tinggal di Jakarta kayak gitu, yang mereka punya aspirasi apa bisa gue sampaikan kayak. Itu kan bisa. Jadi Hmm. kita nih udah ada peralihan cara untuk berkampanye juga Ya. lewat campaign. Kemarin kenapa Prabowo Gibran bisa menang? Karena they have a good campaign digital, Ya. punya attraction kepada masyarakat, di mana masyarakat akhirnya minat dengan paslon nomor 2 gitu. Kenapa paslon nomor 3 sampai 1 kenapa nggak menang ya? Mereka sebenarnya punya campaign kreatif, tapi tidak semasif 02 dan tidak Betul. sekal 02 gitu. Secara apa namanya? Bukan entitas, apa sih namanya? Secara bukan satu institusi, satu lembaga, satu Hmm. organisasi ke organisasi lain kayak gitu. Hmm. Itu solid di 02. Makanya mereka kemarin bisa menang kayak gitu. Jadi if you wanna change the world, if you wanna change Indonesia for a better future, yeah, you have to get into politics, you have to be uh, orang DPR ataupun DPRD, House of Representative. Logistiknya susah, coba diakalin gimana caranya untuk dapat logistiknya. Dan lu akan belajar negosiasi di situ. Jujur, gue bukan orang kaya juga kok. Gue bukan orang yang lahir dari keluarga kaya. Gue adalah orang yang lahir dari daerah suburban. Bukan rural sih, masih suburban lah, masih mending gitu. Daerah suburban, yang keluarga gue gak kaya. Bokap gue sekarang pensiun, gak kerja apa-apa. Gue yang menghidupi seluruh keluarga gue dengan semua yang bisa gue lakukan kayak gitu loh. Tapi gue cari cara, gimana caranya mendapatkan dana dengan cara negosiasi. Negosiasinya lu gak harus jadi budak cukong kok. Kan banyak orang yang bilang, oh ini dibudakin sama cukong. Enggak. Ya lu cari orang yang bener-bener serius buat benahin Jakarta. Lu cari orang yang bener-bener punya komitmen buat benerin Jakarta tanpa ada embel-embel lain. Susah nggak Vin nyarinya? Susah, gue juga susah kemarin nyarinya. Tapi harus dikumpulin. Nah, kalau dikumpulin, kalau berhasil dibikin suatu ekosistem yang baik, baru kita masuk sama-sama. Ya. Jadi nggak akan bisa selesai. Jadi kalau misalnya lu pada cuma ngemeng-ngemeng di luar dengan kritik-kritik, menurut gue ya itu bersifat apa namanya, temporary aja. Ya. Habis kritik pemerintah Kementerian Kominfo, misalnya kayak gue kemarin kritik Kementerian Kominfo gitu, ya udah, habis setelah 1 minggu 2 minggu isunya udah basi, ya udah kelar, nggak dibahas lagi gitu. Gak akan selesai problemnya. Cuma apa namanya, ajang ejakulasi ego masing-masing aja. Ajang ejakulasi, kadang ada ejakulasi ego, mungkin ada yang benar-benar sayang sama negara kita gitu. Hmm. Tapi menurut, if you are an honest person, uh, lu jujur, lu punya idealisme, lu punya kapabilitas, yang paling penting kapabilitas juga dalam konteks birokrasi, lu punya pengalaman di organisasi, itu penting banget sih menurut gua. Ya get into politics gitu. Ya. Coba masuk. Dan let's say terjadi ketidakadilan, let's say terjadi apa, ya lu coba cari sendiri solusinya kayak gimana. Dan Ya. bisa lu obrolin dengan orang-orang di lingkup yang sudah lu buat tadi secara support gitu. Ya. Ya. Banyak orang, ini pengamatan gue ya. Banyak orang mungkin Indonesia tuh demokrasi menurut gue baru bermula di penghujung 98. Di saat waktu itu rezim Orde Baru digulingkan, lalu mulai dari situ terjadi tuh proses demokratisasi yang sebetulnya juga nggak langsung benar dan nggak langsung sempurna ya kan, dulu masih diwakilkan demokrasinya gitu. Sekarang baru kita bisa memilih secara langsung perwakilan kita. Em, dan gue melihat track record banyak orang zaman sekarang nih yang kita melihat mungkin dia pejabat-pejabat negara yang kita anggap wah ini orang korup nih, wah ini orang berantakan, wah ini orang sangat-sangat tidak jujur, omongannya banyak bualan. Sebenarnya mereka start sebagai aktivis yang memperjuangkan demokrasi itu, ya kan? Jadi ini again, gue mencoba untuk bertanya mungkin mewakili kita orang-orang yang tidak ahli dalam politik domestik. Cuman gimana caranya kita bisa ngubah kalau lawannya tuh sistem? Ya nggak sih?
Maksudnya kita melihat ya itu tadi, banyak orang yang start off well, mereka mulai sebagai orang-orang yang dianggap new hope bagi masyarakat. Tapi ujung-ujungnya mereka malah menjadi orang-orang yang melanggengkan sistem yang very very corrupt ini. Oke, 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 oke. Sebenarnya ini problemnya lebih ke problem moral kalau menurutku ya, Dan. Hmm. Power stands corrupt, absolute power corrupts absolutely kan. Ya. Di kalau dikasih kekuasaan dia akan korup. Menurutku harus ada regulasi-regulasi, aturan-aturan yang lebih ketat lagi membatasi orang dalam konteks proses seleksi pemimpin-pemimpin kita gitu. Memang banyak dulu aktivis-aktivis yang secara gamblang membela republik kita kayak gitu. Tapi ya kita ngomong lagi manusia itu bisa berubah. Hmm. Kan bisa kita lihat secara track record gitu. Tapi Bang kan dulu track recordnya nggak ada Bang pas zaman-zamannya 98. Iya, tapi kan sekarang kita ngomongnya yang ada sekarang bukan 98 gitu. 98 tuh nggak ada di cancel di Twitter nggak ada Iya. gitu. Cancel di Twitter sekarang udah ada injek di Instagram lu di TikTok di expose habis-habisan nangis lu mental habis lu di drain gitu. Jadi Ya. sekarang nih punya apa namanya punya pola yang berbeda jadi kita nggak bisa samakan apa yang terjadi di 98 dengan aktivis-aktivis di tahun 2010 2015 2019 ya gitu karena they have a different pattern gitu dari Ya. pattern perjuangannya dulu kalau ngomongin 98 kenapa 98 bisa sampai tumbang Vin ya karena mereka punya satu tokoh yang besar yang pengen digulingin bareng-bareng siapa Ya. Soeharto sekarang tokoh mana yang mau digulingin bareng-bareng ada nggak. Hmm. Nah, let's say kita ngomongin belak-belakan Vin Pak Jokowi aja gulingin nggak bisa Pak Bro nggak bisa approval Hmm. rate dia di atas 10%. Ya. Tuh ngomong, tapi kan Vin, di kota kan banyak orang yang setuju sama nggak setuju sama Pak Jokowi gitu. Ada sekitar 1 juta orang yang nyantot petisi gitu kan dibilang. Ya 1 juta dari 273 juta orang apa artinya sih? Hmm. Ya nggak? Itu nggak Ya. nyempus, nggak nyampe nyentuh 1% loh. Hmm. Nggak nyampe 1% dari 275 juta orang gitu. Ya, betul. What should we do, Vin? What's the best solutions gitu? Ya lu memperkaya diri lu aja dah. Secara logistik nanti logistik itu akan bisa membawa lu ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan politik sekarang itu besar dan ada, itu berkat karena uang. Semua ini dibangun di Republik ini semua karena uang, udah ujung-ujungnya duit gitu. Ya. Lu mau bawa idealisme kayak apa? Orang bakal lu pengen kalau lu nggak punya duit. Itu fakta yang paling pahit yang gue terima kemarin as an activist ya. Ya. Gitu. Kadang malah ada beberapa aktivis yang jatuhnya secara nggak langsung menjatuhkan harga diri dia untuk mencapai visi misi yang pengen dicapai gitu. Hmm. Misalnya contoh ada undang-undang tindak kekerasan seksual, misalnya kayak gitu kan, UU TPKS. Nah, dia ini harus menukar apa namanya, dia punya idealisme, dia bernegosiasi dengan orang dewan gitu ya. Sampai akhirnya orang dewan ini mau meloloskan UU TPKS tadi gitu. Ya. Kan itu ribet juga. Jadi ada yang harus dibayar, ada harga yang harus dibayar. Jadi if you want to change the politics of Indonesia, make sure you have to these three things. First of Hmm. all, is money. Hmm. Second of all, is networking. The power from the networking. Uang, network, dan yang terakhir ya udah apa namanya lu harus punya apa namanya prinsip yang kuat di Hmm. politik Ya. gitu loh. Jadi kalau tanpa logistik, tanpa uang, lu nggak akan bisa bawa perubahan. Ya. Sekarang masih, Vin, tapi kan sekarang banyak LSM dan lembaga-lembaga yang bergerak untuk memperbaiki negara. Loh, kalau kalian sadar lembaga-lembaga tersebut juga punya funding. Hmm. Mana lembaga yang nggak punya funding? Coba pikir. Vin, kasih contoh lah ke kita apa? Contohnya hal simpel. Sekarang lagi ada campaign, dia itu buat kampanye bagus ya. Gue tidak menjelekkan kampanye ini. This is truly good for society kayak gitu. Campaign penyembuh bukan penyembuhan sih jatuhnya, penanggulangan HIV atau Ya. IMF. Itu fundingnya dari mana? Fundingnya dari US, dari Hmm. Amerika. Kalau misalnya nggak ada fundingnya, bisa nggak tuh terjadi? Ya nggak bisa. Semua butuh logistik, semua butuh uang, semua butuh apa namanya koneksi yang kuat. Kalau lu udah punya uang, tapi koneksinya nggak ada, ya lu akan susah juga. Makanya ada juga tuh di politik namanya apa namanya bridge jembatan politik. Jadi kita bayar ke dia untuk bisa sampai ke orang tertentu gitu. Itu tuh ada jasanya lagi tuh ngebayar orang itu gitu. Ada jembatan politik. Gitu. Ya. Jadi semua ini butuh uang dan negara ini tidak akan bisa berubah tanpa ada uang yang cukup
Dan kalaupun bisa berubah, ada satu syarat juga sih. Ini yang menarik, baru yang gue inget sekali, Darren. Revolusi itu terjadi ketika masyarakat itu perutnya kosong. Hmm. Revolusi terjadi karena masyarakat perutnya kosong secara masif. Sebut aja misalnya seluruh populasi Indonesia, 90% atau 80% mengalami kemiskinan, kelaparan, ya itu baru bisa gulingin pemerintah. Hmm. Itu baru bisa. Tapi kalau keadaan masyarakatnya tidak lapar-lapar banget, dia dikasih bantuan oleh pemerintah, ya mereka nggak akan ngerongrong. Ya, Ya toh tiap hari dikasih makan, mereka ada bantuan kok. ya. Itu sih kalau dari aku. Jadi sistem ini hal yang tricky. Saran aku sih kalau pengen solusi yang cepat adalah bom atom aja satu Indonesia, bangun lagi dari awal gitu sih kalau pengen cepat. I see. Oke. Konten lu di TikTok, sekarang masih di TikTok ya mayoritas ya kayaknya ya? Sejujurnya gue udah jarang konten ya, Darren. Kayak ada selama Oh. 3 bulan. Ya pasca Pilpres tuh gue nggak konten. Gue lebih ke tone down dan pemerhati aja. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksternal, gue pasti diundang dan gue datang. Kayak Ya. misalnya kegiatan dari Pak Dino Patijalal tuh ada FCPI untuk climate change, ada Net Oh. Zero Summit. Gue datang ke sana sebagai Ya. tamu VIP. Ya, gue datang. Tapi untuk konten sekarang gue lebih terfokus ke mempelajari birokrasi-birokrasi yang harus dipelajari menurut gue. Ya. Oh, ya. Mungkin konten lu di awal atau at least sampai sebelum Pilpres itu memuat banyak kritik sebetulnya, dan assuming usia kita nggak terlalu berbeda jauh, harusnya administrasi yang lu kritik adalah administrasi Presiden Jokowi, ya kan, sejauh ini. Gue mendengar banyak hal, gue mendengar mix things banget. Misalnya kayak gue merasa Presiden Jokowi cukup oke so far. Uh, so far ya. Tapi gue pernah lihat buku nih di Peri Plus, judulnya Jokowi A Man of Lies gitu. Orang apa, si pria yang berbohong gitu misalnya. Jadi gue tuh nggak tahu sebetulnya apa nih yang menjadi kritik terbesar terhadap administrasi Presiden Jokowi. Kalau menurut lo apa? Apa kritik terbesar yang bisa lo kasih kepada Presiden Jokowi selama 2 periode dia memerintah? Sebenarnya ada beberapa kritik yang bisa gue masukkan ke Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ini kan memiliki kelebihan dan kekurangan. Jujur dia salah satu politikus yang paling lihai menurut gue. Karena di awal gue sangat mengunderestimate dia secara pribadi. Ya. Tapi setelah melihat realita lapangan, melihat secara konkret ya bagaimana dia beraksi, bagaimana cara dia bereaksi, wah ternyata dia politikus yang lihai. Kelebihan dari pemerintahan beliau sih banyak banget ya ke infrastruktur, tapi kekurangannya sih lebih banyak ke sosialisasi. Hmm. Jadi proses sosialisasi kebijakan itu banyak banget dikritik oleh para politikus, termasuk gue pribadi. Hmm. Gitu. Contoh kebijakan-kebijakan seperti Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, RKUHP gitu kan. Walaupun sebenarnya Vin kan RKUHP itu kan yang ngurusin DPR, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi kan kebijakan yang eksekutif gitu kan. Tapi kan mereka ada kerjasamanya antara presiden dan partai politik. Kalau kita ngomongin partai politik, balik lagi ke para bapak dan ibunya. Di partai politik itu bapaknya siapa? Partai politik itu ibunya siapa? Ya. Yang menentukan negara ini kan sebenarnya partai koalisi dan presiden sebenarnya menurut aku. Jadi Ya. ujungnya ke sana gitu. Dan sosialisasi-sosialisasi secara moral harusnya dilaksanakan oleh Pak Presiden Pak Jokowi ya dan jajarannya. Dan ternyata memang secara lingkup kerja orang-orang di jabatan-jabatan markomnya Hmm. kurang baik Ya. untuk melakukan sosialisasi. Kedua, dalam konteks mungkin kebebasan pers dan kebebasan berekspresi kali ya. Kecenderungan apa namanya masyarakat untuk berani mengkritik pemerintah itu menjadi berkurang karena mereka memiliki rasa takut terhadap pemerintahan Presiden Jokowi Ya. di periode kedua. Ketika itu banyak sekali mungkin ada beberapa ulama-ulama yang dipersekusi, ada orang-orang yang dianggap ditangkap pada saat pemerintahan Pak Jokowi kayak gitu. Jadi problem-problem seperti ini harusnya bisa di-solve oleh Menko Polhukam gitu Ya. loh. Kan sebenarnya mereka adalah tangannya dari presiden kan. Ya. Pembantu-pembantu. Masalahnya kan pembantu-pembantu presiden ini juga punya banyak kekurangan. Jadi Ya. kekurangannya itu di pembantunya juga gitu. Dalam Ya. segi kebijakan, segi pengawasan, dalam segi apa kayak gitu. Jadi Ya. menurutku lebih baik ke depannya sih input bagus ya untuk Pak Prabowo mungkin yang akan memimpin negara kita ke depan. Aku Hmm. berharap dia akan memilih orang berdasarkan kompetensi juga, bukan berdasarkan kedekatan. Ya. Kalau hanya berdasarkan kedekatan dan balas budi, oke lah. Itu wajar nggak sih, Vin? Kalau misalnya ada terjadi balas budi di masyarakat kita,
sangat terjadi dan sangat umum kok. Gue bukan membenarkan ya, jangan ditanya, jangan dianggap gue membenarkan apa namanya tipikal-tipikal orang yang masuk lewat jalan orang dalam, tapi itu sangat sangat common di Indonesia. Gue cuma menceritakan fakta lapangannya. Dan Ya, mungkin kalian juga pernah melakukan praktek itu dalam kehidupan sehari-hari, bukan dalam ya, konteks pekerjaan. Misalnya memilih teman kelompok, gitu kan. Ya pasti kalian milih circle-circle kalian lah, nggak mungkin kalian milih yang lain. ya. Sama aja, ya, anggap aja ini negara ini seperti sebuah tugas besar, Hmm, gambar ada dosen, itu kan. hmm, Dosen ini memberikan tugas akhir besar, anggaplah skripsi tapi kelompok lah gitu. Kalian harus menentukan tuh siapa yang akan bersama kalian di dalam suatu kapal menuju dengan goals tadi. Kalian nggak mungkin milih orang yang kalian nggak kenal, hmm. karena secara kedekatan dan secara emosional, secara apa namanya tingkat kepercayaan itu tidak mungkin kita bisa percaya sama orang yang kita belum kenal. Ya, Makanya kepercayaan ini harganya mahal, gitu. Apalagi di politik itu. Jadi kepercayaan yang kedua baru kompetensi gitu. Dan kita juga bisa melihat hal yang menarik, Darren. Pola politik kita di Indonesia dan di US itu jelas berbeda. Berbeda gimana, Vin? Kan sama-sama demokrasi. Lah kalau US itu kan basisnya rasional objektif. Di hmm, sini basisnya emosional subjektif. Jadi sangat-sangat berbeda tuh. Nggak bisa disamakan. hmm. Dan lu milih teman kelompok, kayak lagi ke teman kelompok ya. Lu milih teman kelompok lu berdasarkan ya orang-orang circle lu. Agar lu nyaman kerjanya. Agar lu lebih all out ininya, apa Hmm. namanya, eh, ilmu lu atau lebih gampang untuk kolaborasinya karena udah terbiasa gitu. Ya, Begitu pun juga dengan orang-orang di pemerintahan, mereka akan mencari orang-orang yang terdekat dari mereka. ya, Kalaupun mereka benar-benar butuh orang-orang eksternal, contoh kayak misalnya di kelompok itu ya ada lima orang lah yang dipilih. Kalian pilih dua orang tuh ada sahabat kalian, ya dua lagi orang eksternal gitu yang menurut kalian oh bagus kita tarik ke kelompok. Jadi apa namanya? Memang bukan budi pekerti, lebih ke arah balas budi ini sangat kental di Indonesia. ya. Kalau kemarin yang ngejok situation value Asian value, menurut gua ada benernya juga gitu. Tapi banyak yang munafik aja dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ya, Menurut gua masyarakat kita juga jangan terlalu banyak yang munafik sih. Kadang kan yang gue bilang lagi, pimpinan itu adalah representasi masyarakat. Kemana yang pilih Pak Jokowi, berarti itu merepresentasikan masyarakat yang Pak Jokowi gitu. ya, Ternyata yang pilih Pak Jokowi ya begitu gitu ya. ya, ya, That's it lah. ya, 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 ya. Gue kemarin sempat lihat satu publication oleh Narasi di YouTube channel mereka. Dan mereka tuh kayak bikin apa ya? Kayak rekam jejak Presiden Jokowi dari semenjak beliau naik jadi presiden tahun 2014 hingga saat ini. Dan mereka mengakui bahwa Presiden Jokowi itu muncul sebagai sosok yang tadi ya New Hope, yang sepertinya tuh deket nih sama Wong Cilik, sama orang-orang yang selama ini kasarnya dicampakkan oleh elit politik, ya kan, yaitu kita gitu. Tapi di akhir, ini kata narasi ya sekali lagi ya, di akhir ada banyak keputusan yang tadi yang seperti itu tidak disosialisasikan kepada masyarakat. Misalnya omnibus law ya kan, atau sekarang yang sebetulnya banyak dijadiin punching bagnya Pak Anies Baswedan adalah IKN tuh nggak ada diomongin sebelumnya, toto ada aja gitu kan. Nah, apakah sosialisasi ini buruk karena memang planningnya kurang baik atau apakah karena memang ada agenda di balik itu? Karena dari sekali lagi tadi dari narasi mereka berpendapat bahwa Pak Jokowi itu tuh memang di awalnya dia humble beginnings, memang pure, tapi semakin dia lama di sini dia berkompromi dengan begitu banyak pihak yang saat itu menjadi elit politiknya. Bisa aja itu Kementerian ABC atau BUMN ABC, sehingga pada akhirnya mungkin aja dengan beliau melegalkan atau mendukung peresmian UU tersebut atau keputusan-keputusan tersebut itu bisa menguntungkan para elit politik ini. Menurut Bang Kevin gimana? Jadi kalau kita ngomongin masalah Presiden Pak Jokowi ya, apakah begini, apakah begitu, itu kembali lagi ya ke perspektif masing-masing masyarakat gitu. Terutama tadi narasi menilainya kan Pak Jokowi di awal humble beginning lah ya, dia humble Hmm. di awal. Tapi kalau gue melihatnya sih lebih ke ini aja sih, banyak orang-orang yang ditempatkan di tempat-tempat medcomnya itu kurang baik. Contoh lah kemarin, kalau kita ngomongin tentang kebocoran data, oke lah data bocor, itu sebuah kesalahan besar. It's a big big mistakes oleh menteri yang sebelum sebelum itu kayaknya yang beli itu tender pas tendernya Johnny J Plate, tapi yang disalahin Budi juga deh, Ya, yang sebenarnya beli pas apa yang mengapprove pembelian tendernya itu kak siapa,
yang kenanya siapa gitu kan, Ya, masyarakat itu nggak paham birokrasi yang begitu, ya nggak sih? ya, Mungkin lu juga betul. approvalnya dari Budi Ari kan, bukan approvalnya Johnny J Plate kan, Ya, yang ya. protection tier 4 bukan tier, ternyata tier 1 kan yang ada itu kan. Hal-hal kayak gini nih pembantu-pembantunya dari presiden yang bermasalah menurut gua. Mereka nih sosialisasinya kurang. Mana ada data bocor, diungkapkan ke publik, diungkapkan secara internasional. Mau Hmm. kemana marwah negara kita? Harusnya kan langkah tepatnya adalah penyelesaian dulu. Misalnya ada hacker yang mengancam negara apa segala macam, diselesaikan secara internal. Kita punya badan intelijen negara, kita punya badan cyber, kita punya apa segala macam, kan itu bisa dipikirkan bareng-bareng gitu. Ya, Lewat meja bundar lah, lewat rapat tertutup lah, apa segala macam. Ini diungkapkan ke publik. Dan secara komunikasi publik itu terlalu banyak pintunya. Tiba-tiba kepala BSSN ngomong, tiba-tiba kepala Kominfo-nya ngomong, ya, tiba-tiba orang Telkom ngomong gitu kan. Jadi menurutku secara communication media dan public relation itu sangat buruk. Harusnya kalau misalnya ada problem, ya coba diselesaikan, tenangkan masyarakat dan berikanlah apa namanya, daya upaya yang sebaik mungkin gitu. ya, Ini enggak. Kemarin cenderung malah salah-salahan satu sama lain. ya, Segmen kementerian ini nyalahin BSSN. Ntar BSSN nyalain si ini. Ntar sini sih nyalain si ini gitu kan. Itu kan sebenarnya perintilan-perintilan yang harusnya bukan diurusin sama presiden. ya. Ya kan, sama pembantu. Jadi tupoksi pembantunya jadi kena salah ke presiden. Ya, makanya bilang lagi presiden harus memilih pembantu-pembantu yang tepat. Hmm. Memang perlu dengan asas kepercayaan. Makanya presiden ini harus bergaul sama orang-orang yang pintar juga. Hmm. Kan cuma sama yang punya kekuatan secara politik gitu. Ya. Kedekatan dengan orang-orang intelektual, bangunlah kedekatan dengan akademisi-akademisi agar nanti kalian balas budinya juga sama akademisi ini yang pinter lah minimal kayak gitu. Ya, 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 Oh, ya. Sebagai orang yang transition dari mengkritik dari luar, sekarang lo udah taste setidaknya menjadi junior apa ya, calon legislatif itu seperti apa? Apa pandangan lo soal pemilu 2024 kemarin? Dari estimate gue sangat di satu sisi gue sangat senang karena menurut gue narasi agama udah nggak terlalu kuat. Dulu kan kayak di pemilu-pemilu sebelumnya tuh kayaknya agama always menjadi deal breaker kan. Wah, kalau lu anggota dari agama ini lo jangan, atau agama ini boleh gitu kan. Tapi di sisi lain banyak yang menggemparkan. Misalnya sewaktu tiba-tiba maaf ya, ini kalau aku nggak hafal sama jalan ceritanya seperti apa, maafin. Cuman banyak yang bergejolak saat Kaisang misalnya, Gibran misalnya bisa naik bersama dengan Pak Prabowo gitu. Dimana sebelum beliau naik ada perubahan dari segi undang-undang yang menurunin nih syaratnya untuk bisa menjadi calon wakil presiden kalau usianya belum 40 tahun kalau nggak salah. Nah, dan itu menjadi sekali lagi itu menjadi huru hara di masyarakat dan jadi ada mixed feelings soal pemilu kemarin. Kalau menurut lo gimana? sebenarnya gini, kalau kita ngomongin soal kontestasi pemilu kemarin, jujur itu menurut gue adalah salah satu pemilu yang paling mending dibanding 2019 dan 2014. Hmm, Modern karena setuju. nggak banyak unsur agamanya, Ya, tapi polemiknya itu lebih fokus ke polemik-polemik yang berbau ke hukum, ya kan? betul. Nah, kita ngomongnya secara eksplisit deh. Misalnya let's say kemarin pencalonan Gibran. Orang-orang pasti teriak-teriak, ini berkat pamannya, ini berkat omnya, ini berkat bapaknya juga apa segala macam. Tapi secara sistem itu approve, tidak ada kecacatan hukum, tapi Hmm, kecacatan moral dan etika. hmm, Pahamin perbedaannya nih. Cacat secara hukum konstitusi sama cacat secara etika dan moral. Menurutku, kalau udah tahu kayak gini, ada kejadian seperti ini, next buat aturannya yang tadinya berbau moral, bau aja jadi hukum legal gitu. hmm, Kalau contoh, misalnya Darren dipilih menjadi seorang presiden Republik Indonesia tahun 2029 misalnya. Nah, habis itu bikin undang-undang baru bahwa seluruh keluarga Darren nggak boleh berada di posisi-posisi strategis. Harus bikin aja undang-undang kayak gitu. hmm, Pada kemarin jadi polemik kan, kemarin kan hmm. dianggap miss-nya dan lolosnya karena itu ada syarat Ya, penting. Ya hmm, udah kalau gitu, next kita bikin undang-undang, kita bikin regulasi, teman-teman yang di kekuasaan atau orang-orang yang protes ya, masuk ke pemerintah, protes, coba petisi, coba bargaining untuk buat undang-undang yang tanpa celah satupun. Kenapa undang-undang di tahunnya Pak Soeharto itu membuat Pak Soeharto bisa menjabat 32 tahun? Karena ada miss-nya di sana, ada hmm. celah. Loophole. Nah, Hmm, ada loophole-nya. Jadi hmm,
carilah solusi untuk loophole-nya. Kemarin tuh pas mungkin ya bagi kalian yang protes kayak harusnya nggak Vin, Gibran harusnya nggak naik. Ya harusnya ya kalian sadar bahwa banyak banget sekali loophole di dalam konteks hukum kita gitu. Ya, Dan kalau secara legal kan itu sah-sah saja. ya, Kalau ngomongin konstitusi misalnya kayak, tapi bang kayaknya itu ada unsur permainan di dalam MK. Nah unsur-unsur seperti ini harus dibuktikan secara hukum gitu loh. Semua hakim-hakimnya dites, semua hakim-hakimnya diinvestigasi lebih lanjut segala macam. Kemarin udah kena kan yang ternyata pamannya yang kena ya, secara, cuma kan yang kita tahu ya, yang tahu gue kan gue juga nggak paham hukum lebih lanjut gitu yang advance. Keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu mengikat gitu, nggak bisa dibanding. Jadi ketika udah klek klek ya udah klek gitu. hmm, Tapi ya kemarin sebagai sebuah apa namanya kecolongan, gue melihatnya seperti itu. Kalau bagi orang-orang yang berspektif berspektif seperti itu ya, ya anggap aja kecolongan bagi kalian gitu loh. Jangan anggap sebagai suatu hal yang melanggar hukum, karena secara hukum tidak dilanggar, yang dilanggar etika dan moral bagi kalian kan. Ya udah, etika dan moral itu dibuat dari bentuk dan translate dalam bentuk hukum kayak gitu. ya, Tapi bang, kan harusnya dia sadar diri, harusnya dia tahu itu kan tidak bermoral. Nah ini lagi masalah moral. ya, Satu individu dan individu lain itu beda banget moralnya. Gue bisa liberal, lo belum tentu liberal. Gue konservatif, lo belum tentu konservatif. Gue komunis secara moral misalnya, lo belum tentu komunis gitu. Moral ini kan terlalu terlalu luas, terlalu apa namanya, terlalu diverse. Dan kalau dibilang, tapi bang, ini kan moral mayoritas. Mayoritas berkata bahwa ini tidak bermoral bang. Ya sudah, kalau misalnya menurut mayoritas tidak bermoral, coba tunjukkan berapa orang totalnya. ya, Bandingkan dengan total populasi masyarakat kita. Bandingkan dengan orang yang paham tentang hal ini gitu. Dan yang tidak paham tentang ini. Menurut gue ya, seharusnya ada baiknya sistem hukum kitanya diperbaiki, sistemiknya diperbaiki. Tolonglah orang-orang yang jujur, orang-orang yang kompeten, orang-orang yang punya kapabilitas masuklah ke pemerintahan. Sekali lagi ujung-ujungnya gitu sama orang-orang kaya. hmm, Kalau bisa ya, kalian punya teman, lu punya teman orang kaya nih, ya kan? Bapaknya jenderal bintang 3 kayak bapaknya jenderal bintang 4 begitu kan. Nah, anaknya masih muda, umur 22 tuh. Nah, lu begaul tuh sama dia. Lu bikin circle tuh sama dia, ya, memajukan Indonesia tuh. Minta dananya dari bapaknya. Tapi bawalah perjuangan nilai-nilai masyarakat, lu doktrin tuh anak orang kayak itu supaya dia ya, apa namanya punya visi yang sama. Daripada nggak ada langkah konkretnya kan kalau sekarang bingung langkah konkretnya mau ngapain gitu. ya, ya, Mau guling apa juga bingung. Mau misalnya contoh, Vin yang salah Menkominfo, kita gulingin Menkominfo. Ya udah misalnya Menkominfo keguling, diangkatlah menteri baru sama presiden. Ternyata menterinya problematik lagi, ya muncul masalah baru lagi ya selesai ya, selesai. ya, ya, Balik lagi, ini soal hati nurani sih, ya, keren. Politik ini ya, soal hati nurani itu, hati nurani dan kepentingan. ya, Jadi kepentingan dan hati nurani dan serta moral juga sih. hmm, Moral itu udah input sama moral gitu. ya, Jadi tanya lah pilih pemimpin tuh yang menurut kalian ya benar-benar gitu, atau ya setidaknya kalau kalian merasa bahwa negara ini sudah tidak bisa diperbaiki secara sistemik, get into the system and protest dari dalam. That's what I do. hmm, That's what I do. oke, Emang kemarin contohnya di tim kampanye nasional misalnya, gue ngomong secara ini literasi politik sama-sama ya. Gue nggak ada ya, hard feeling kali sama TKN yang kemarin gua menjadi bagian dari itu. Gitu. hmm, Ketika ada suatu cara kampanye yang menurut gue kurang tepat, gue akan langsung marah di forum internal. Gue akan ngomong, gue akan debat. Itu kan lebih ada impact realnya karena lu bagian dari sebuah sistemik itu yang nanti mungkin keputusannya mungkin akan diambil ya syukur-syukur ya ada probabilitas lah maksud gue. Walaupun 10% kita dengan hadirnya kita 10% kemungkinan 10% akan lebih baik lah misalnya. Tapi hmm, kan itu baik tuh yang bisa kita bawa. That's what I do. ya, Gue coba bawa langkah baik aja gitu. ya, Dan gue tahu gue ini masih junior di politik, gue masih biji kacang lah, nggak ada toge lah bisa dibilang, nggak ada artinya lain gitu kan. Tapi setidaknya I make a small impact by having a big discussions, having a diskursus di private with them, and try to change their point of view. Karena pemimpin di negara ini maupun dewan-dewan di negara ini
itu memiliki sifat yang sama sama seperti manusia lainnya. Lima Hmm. orang mereka sangat mempengaruhi bagaimana cara mereka bersikap. Ya. Makanya kita harus dikelilingi dengan lima orang yang baik. Hmm. Dewan-dewan kita dengan orang-orang yang baik. Ya setidaknya kalian juga mungkin bisa membantu. Jadi staf ahli dewan, jadi staf khusus dewan, berpartai, coba join ke dalam, berjuang segala macam. Ya. Itulah yang bisa kita lakuin karena gue juga secara pribadi sekarang bukan ke arah pasrah ya. Gue masih ada hope juga terhadap negara ini. Gue masih punya big ideas untuk negara ini, tapi gue bisa melakukan hal-hal yang gue lakukan aja gitu, hal-hal yang bisa Ya. gue lakuin Ya. secara konkret, bukan cuma apa namanya omong-omong doang. Karena sejauh ini gue merasa malah kayak 4 tahun terakhir gue ngekritik di sosial media itu, wah ternyata tidak se-impactful itu ya kepada pemerintahnya. Impactful ke masyarakat secara literasi politik, Ya. tapi nggak impactful kepada pemerintahnya. Gue butuh sesuatu yang impactful kepada pemerintahnya agar gue bisa langsung kritisi secara langsung gitu. Gue langsung ngomong kayak kemarin contohnya. Gue kan kemarin staf kali ketua Dewan Perwakilan Daerah kan, staf kali Hmm. ketua DPD. Kemarin sempat permasalahan gara-gara pemberitaan di akun platformnya DPD itu ada berita yang berbau personal. Hmm. Itu gue tegur langsung loh ke tim internalnya Bapak. Kepala Nyala waktu itu tim internal gue bilang, Pak ini kenapa kayak gini pemberitaannya diupload di Instagram, ini seharusnya platform umum, platform sekretariat jenderal, bukan platform untuk uh, pribadi atau advantage pribadi Pak. Bilang gitu. Hmm. Iya, nanti di tolong di take down. Gue datang ke PHM protokol humas dan media gitu ya, ke orang-orang medianya mereka, gue ngobrol bareng sama orang media mereka, dan akhirnya di take down. Gitu, cara yang lebih konkret, ya Ya. nggak? Ya. Jadi kita berpartisipasi andil mengontrol pemerintahan ini. Gue yakin nggak semua orang bisa karena nggak semua orang punya minat yang sama. Tapi kalau emang lu masih pengen yapping di Twitter ya silahkan. Lu masih pengen yapping di Instagram ya silahkan. Lu pengen masih yapping di TikTok ya silahkan gitu. Tapi saran gue, instead of you yapping doang, mending bantu gue bareng-bareng sama gue gitu. Hmm. Coba masuk ke dalam pemerintahan, urus bareng-bareng. Ya. Sembari yapping juga bisa kan, lu ngekritik pemerintah sambil dalam juga bisa gitu. Ya. 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 Itu Oke. sih kurang lebih. Tadi lo sempet bawa satu contoh di mana sewaktu kita masih ngobrolin perihal pemilu ya dan isu naiknya Gibran kemarin, lo sempat bawa bahwa kalau untuk mencegah hal ini kita harus coba bikin undang-undang atau regulasi yang memang bebas dari loophole itu. Misalnya kayak contoh kalau misalnya gue jadi presiden maka anggota keluarga gue jangan ditaruh dalam posisi-posisi strategis gitu misalnya ya. Nah tapi ini gue berpikir bahwa yang jadi isu banyak orang dan buzzword yang dipakai kan adalah politik dinasti ya. Yang kemarin juga menjadi perdebatan antara Panji Pragiwaksono dengan Ari Putra ya, dengan dari Total Politik juga adalah soal itu, whether it's okay or not. Gue personally melihat betul bahwa it is a human apa ya bagian dari human rights untuk siapapun bisa mencalonkan diri dan melibatkan dirinya ke dalam pemerintahan, ya kan? Misalnya kalau gue jadi presiden, adik gue mau jadi menteri, kalau dia mau naik boleh aja. Tapi mungkin yang menjadi permasalahan banyak orang eh, adalah cara naiknya, ya kan? Misalnya kayak oh tadi tuh ada kesalahan moral dan etika yang terjadi di level pemerintahan supaya Gibran bisa naik misalnya gitu narasinya. Dan kemarin dalam perdebatan antara Budi Ari kan Ari Putra dengan Panji Pragiwaksono adalah soal itu, dan Ari Putra bilang bahwa oh ini kan Asian value, bahwa ini oke gitu loh, nggak apa-apa ini human rights, dan kalau misalnya korupsi tapi semua orang happy itu gimana ya kan. Nah ini jadi keresahan banyak orang karena mungkin menurut banyak orang tuh statement ini tuh tone deaf kali ya, nggak bisa melihat bagaimana banyak orang tuh resah terkait apa yang terjadi di pemilu kemarin. Apakah lu sepemahaman sama Bang Ari Putra yang bilang bahwa oh ya everything is human rights, boleh-boleh aja, korupsi is okay if everybody's happy? Nah, ini adalah salah satu kekurangan dari negara yang demokrasi. Menurut gua, negara yang siap untuk berdemokrasi adalah negara yang SDM-nya sudah siap dan SDM-nya sudah unggul. Hmm. Masyarakat kita SDM-nya belum unggul. Sekalipun, kita ngomong dari mana, sekalipun terjadi kelolosan, terjadi loophole, terjadi kebablasan pencalonan, kita kan pakai sistem one man one vote. Hmm. You just don't have to vote. Lu nggak perlu voting. Lu nggak perlu voting orang yang menurut lu dinasti gitu kan. Problemnya apa sih ternyata?
Yang milih dinasti banyak. Berarti yang harus diperbaiki siapa lagi nih? Masyarakatnya juga gitu. Ya. Jadi menurut gua permasalahan tentang politik dinasti salah apa enggak, yaitu back to moral masing-masing. Kalau menurut gua sih masih ada apa namanya ya. Ya silahkan aja lu mau berdinasti. Kalau menurut gua ya, silahkan lu Hmm. berdinasti. Ya kapabilitas kayak gitu. Dan lewat cara-cara yang benar, lewat kanal-kanal yang benar, lu tes cep. Misalnya lu bapak lu kerja di BUMN gitu kan, lu pengen masuk BUMN juga, tapi yang lu masuknya dengan cara-cara yang ya yang lurus-lurus aja tanpa harus ngerusak sistem di dalam. Paham nggak maksud gua? Nah, kalau misalnya yang ini kan soal bernegara, jadi gue bilang masyarakat kita harus teredukasi penuh soal literasi politik Ya. agar pemimpin-pemimpin yang mereka pilih itu sesuai standar mereka gitu Ya. loh. Nyatanya masyarakat kita berarti kalau misal berdasarkan fakta lapangan kemarin, kalau orang-orang menganggap bahwa pencalonan Gibran adalah politik dinasti, kalau mereka mengatakan bahwa pencalonannya si Kaisang adalah politik dinasti, dan banyak orang yang menentang, kenapa banyak orang yang pilih mereka sampai 58%? Hmm. Berarti kan masih ada orang yang percaya dengan mungkin kinerja, kapabilitas, kembali lagi ke cara kampanyenya gitu. Negara ini kan ujung-ujungnya dibangun juga dari rakyatnya juga gitu. Hmm. Jadi uh, percuma lu yapping in the internet, you yapping in the society, talking shit about politik dinasti. Ya. Instead of doing that, menurut gua mending lu coba ngobrol dengan orang-orang keluarga lu, orang-orang sekitar lu, temen lu yang punya mindset bahwa politik dinasti itu oke gitu. Coba lu perubah moral mereka satu persatu. Itu lebih konkret langkahnya dibanding cuma yapping di internet doang. Menurut gua ya. Hmm. Karena di internet, lu Fafifu was fast was, hari ini orang paling inget seminggu lagi maksimal. Minggu depannya udah lupa. Ya. Tuh. Nggak ada langkah konkret yang pastinya gitu. Kecuali lu indoktrinasi orang-orang sekitar lu supaya paham bahwa politik dinasti itu berbahaya. Ya. Itu real gitu. Jadi Hmm. politik dinasti ini adalah sebuah isu yang menurut gue sangat abu-abu, nggak bisa dikatakan hitam, nggak bisa dikatakan putih juga, tuh, tapi di tengah-tengah. Sekarang yang bisa mendesain itu masyarakat. Kenapa monarki itu masih ada langgeng sampai sekarang? Karena mungkin ada beberapa negara yang monarki ya gitu. Ya karena mungkin masyarakatnya masih cinta dengan kemonarkiannya itu. Hmm. Atau masih ada tingkat toleransi masyarakat terhadap monarkinya. Jadi mereka nggak mau gulingin pemerintahan Ya. kayak gitu. Jadi semua itu balik lagi. Tapi percaya sama gue, Darren, bangsa ini makin lama makin maju. Pemerintahan global dan tatanan global makin maju. Hmm. Semua yang bisa survive adalah orang yang bisa adaptasi. Siapa yang bisa survive adalah negara yang adaptasi, yang punya adaptability lebih tinggi kayak gitu. Ya. Makanya sekarang kalau lu kan orang HI ya pasti paham lah. Sekarang kan secara tatanan global nggak ada fighting ideologi lagi kan kayak dulu, Hmm. komunis, kapitalis kayak gitu. Karena semua Hmm. basisnya udah jadi perjuangannya beda. Hmm. Ya enggak ke depannya nih mungkin siapa tahu nanti ternyata politik dinasti lebih relevan buat masyarakat dibanding apa namanya nggak politik dinasti, atau ternyata ada sistem lain, ternyata komunis hidup lagi di Indonesia karena menurutnya lebih baik. Ya we never know. Ya. Time talk and let the people choose their Ya. systems Ya. Ya. gitu. Ya. Ya. Tadi gue melihat ada apa ya? Maybe ada dua hal yang mesti kita pisahkan. Ini masih dengan topik apa namanya politik dinasti dan Asian value dan segala macamnya. Em, kita bisa kritik both ways, I think. Kita bisa mengkritik masyarakat dan kita juga bisa mengkritik pemerintah. Analoginya mungkin sama kayak ada orang jualan di pasar, dia bilang ini kita jualan apel, tapi yang dikasih tuh misalnya jeruk. Gitu. Lalu orang-orang karena mereka nggak tahu perbedaan antara apel dan jeruk, mereka beli itu lalu mereka protes. Ini katanya apel tapi kok rasanya jeruk gitu. Nah artinya kita bisa melihat bahwa di sini memang ada kebodohan dari siapapun yang membeli karena jelas-jelas itu apel tapi dia yang let's say undereducated dan tidak tahu apa perbedaan antara apel dan jeruk. Tapi ada juga si penjual yang berusaha untuk membohongi orang-orang misalnya. Dia tahu yang relevan di sana adalah apel, tapi dia berusaha untuk menjual jeruk. Dia tahu yang relevan di sana adalah apel, tapi dia nggak punya apelnya dan dia berusaha untuk menjadikan jeruk itu apel yang bisa dijual. Nah, dengan analogi yang sama, kita bisa mengkritik pemerintah mungkin gitu. Nah, sehingga dengan analogi ini, apakah lu bisa bilang bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kemarin itu, atau let's say administrasi Jokowi dengan
let's say mengatur semuanya itu adalah hal yang buruk. Can you say that conclusively atau tidak? Gue bisa bilang depends sih, kembali lagi depends on the context. Lu mau ngomonginnya keseluruhan atau yang per segmentasi kasus-kasus tertentu gitu. Hmm. Gue juga karena ada beberapa hal yang gue salut dari Presiden Jokowi ya. Bukan Ya, suka ngekritik juga gitu. Kayak soal ya, kebebasan ekspresi lah, gue kritik dia soal apa namanya, kadang-kadang bilang man of contradiction, kadang ngomongnya apa, bilangnya ya, apa. ya, Cuma gue merasakan hasil kerja beliau kayak infrastruktur, terus abis itu yang gue sangat terbantu sih BPJS kesehatan sih. ya, Not gonna ya, lie, ya me a betul. lot. Apalagi gue bukan dari kalangan orang yang uh, apa namanya menengah ke atas kayak gitu. Gue cuma menengah orang bawah. Gue sangat bersyukur dan sangat terdampak dengan kebijakan-kebijakan itu gitu. Ya, Jadi kembali kalau gue ngomong ke tentang pemerintahan, nggak ada yang namanya kesempurnaan di dunia ini, kesempurnaan yang milik Tuhan. Jadi ketika lu memilih dan mendesain untuk memilih suatu paslon, ya lu harus udah telan tuh yang pahit-pahitnya yang mana, yang minusnya yang mana gitu kan. Kembali ya, ke masyarakat kan milih pemimpin juga berdasarkan kepentingan. Contoh, ada anak orang-orang IT misalnya. Ini ada presiden A, dia lulusan IT, presiden B lulusan ekonomi, presiden C dia lulusan kimia misalnya. Orang-orang IT ternyata melihat bahwa program-programnya si paslon A yang berdasarkan backgroundnya IT lebih bisa memberikan keuntungan ke mereka karena nanti hmm, ada program. Jadi kembali ke kepentingan masyarakat. ya, Kita nggak bisa, kita kembali ke masyarakat gitu. Maunya ya, apa? Kalau gue pengennya apa? Gue pengennya apa namanya konten kreator lebih sejahtera. Gue pengennya politik jauh lebih baik. Gue pengennya anak-anak muda lebih dikasih inklusivitas di dalam politik. Itu keinginan gue. Makanya gue cari pemimpin-pemimpin yang memberikan sifat inklusivitas tadi. ya, Inklusivitas politik, memberikan gue kesejahteraan dalam konteks misalnya undang-undang yang lebih pro konten kreator misalnya kayak gitu. Atau kayak ya, kalau ternyata Vin tapi di paslon pilihan lu ada undang-undang yang kayaknya menurut gue harusnya lu tolak deh gitu. ya, Tentang undang-undang penyiaran kayak gitu. Ya gue akan tolak yang harus gue tolak. Bukan ya, berarti ketika kita milih satu orang nih, kita harus sujud banget tuh sama tuh orang. hmm, Sujud, kita harus setuju 100%. Ini yang salah di masyarakat kita. Mereka bilang kayak, lu kalau udah milih 01, nanti pas 01 menjabat ada salah, lu nggak boleh kritik. Kan nggak mungkin. iya, Kita tetap kritik juga. Entah betul, itu 01, 03. Gue misalnya gue dukung 03. 03 betul. ada salah, ya gue kritik 03 lah. Kenapa Hmm, logikanya ketika gue milih 03, gue nggak boleh kritik 03? ya, Dibilangnya, lah kan lu kan 03, lah kemarin kan 02, lu kan kemarin kan 01. Kenapa lu sekarang kritik gitu kan? Ya tetap aja, tetap harus menjaga keseimbangan. Kita milih ya, kan juga berdasarkan kepentingan kita gitu. Itu ya, itu aja sih masyarakat ya, harus ya, paham. ya, ya, ya. Itu perspektif yang menarik karena menurut gue Indonesia saat ini masih terjebak dalam politik figur, bukan politik ideologi. Dan makanya kita punya banyak partai yang demokrat. Entah kenapa ada banyak banget partai yang berbau demokrat ya kan. Berbeda kalau misalnya kita di Amerika Serikat yang memang leading adalah dua partai dengan ideologi yang saling berbenturan, misalnya Partai Demokrat sama Partai Republikan. Nah, tapi tadi lu sempat bilang bahwa meskipun kita memilih partai nomor sekian, doesn't mean kita harus ikut dan mendewakan mereka. Mereka bisa aja salah. They can make bad choices, bad decisions, dan kita harus terbuka untuk mengkritik itu. Sehingga melihat kemarin ada 3 calon yang naik, lo bisa nggak kasih kita evaluasi sedikit calon terbaik kenapa dan yang terburuk siapa dan kira-kira kenapa? Terbaik dan terburuk ini dalam konteks komunikasi politik, dalam konteks program, atau dari konteks apa dulu nih? Ini kan juga harus dilihat. I would say dari konteks kredibilitas mereka. Bukan kalau misalnya popularitas kan kita lihat misalnya calon nomor 2 menang ya kan jauh, tapi gimana dari segi kredibilitas mereka? Oke, kalau kita ngomongin soal kredibilitas, itu setiap politisi itu kredibilitasnya menurut gue ya kurang lebih ya mirip-mirip aja, begitu-begitu juga bentukannya, nggak beda jauh. Dan dari segi kalau gue boleh rating, ya gue tetap kenapa ke Pak Prabowo, kenapa gue lebih milih Pak Prabowo, kenapa gue, Vin, kan lu ada Gibran wakilnya ya, gue melihat sosok figur Pak Prabowo-nya sih, gitu. Hmm. Pak Prabowo tegasan yang sangat kuat. Dia kan basicnya militer ya. Bukan gue pengen kembali lagi ke orde baru sih. Tapi gue melihat bahwa tantangan global sekarang ini sangat gila banget. Hmm. Gue lihat isu Laut Cina Selatan, gue lihat isu Taiwan Vietnam, Taiwan China, terus di apa namanya semenanjung dekat Vietnam juga lagi ada apa namanya gejolak di
US, China juga ada gejolak, Rusia, Ukraina ada gejolak. Bahkan kalau misalnya kita nggak punya pemimpin yang paham dalam konteks geopolitik dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, wah ini bahaya gitu. Ya. Kecuali konteksnya itu keadaan sekarang sangat-sangat ultra stabil di mana tidak ada peperangan, semua negara itu advance dalam konteks akademik, yang mungkin gue akan pilih Anies Ya. gitu. Karena dia akademisi gitu. Tapi Ya. konteks sekarang tidak baik-baik saja Ya. gitu loh. Kita harus punya pemimpin yang kuat dalam segi ideologi. Kita harus punya pemimpin yang kuat juga, punya apa namanya, keberanian ya, sekali lagi keberanian untuk mengambil keputusan-keputusan yang mungkin menurut sebagian besar orang gak bagus, itu unpopular decision, tapi itu bisa bikin dampaknya bagus untuk 10 tahun ke depan. Makanya gue rela dihujat untuk milih Prabowo karena itu, karena dia bisa making a lot of decisions Oke. ya nanti, karena kan sebelumnya dia sebagai Kemenhan punya banyak decision yang sangat unpopular sebenarnya menurut gue, Hmm. bisa membawa bangsa ini jauh lebih bagus gitu. Tiga calonnya gue udah pernah ketemu semua, Darren. Gue udah ketemu Anies, gue ketemu Ganjar, gue ngobrol sama Pak Ganjar di rumahnya dia Pur Gede, ngobrol gue Hmm. berdua dia tentang buzzer apa segala macem. Hmm. Gue juga ngobrol sama Pak Prabowo juga, gue nyalek segala macem. Hmm. Nah, gue melihat sama-sama ada semangatnya untuk memajukan Indonesia. They have kredibilitas di masing-masing bidang. Pak Anies punya kredibilitas di bidang akademik, Pak Prabowo punya kredibilitas di bidang militer, Ganjar punya kredibilitas di bidang sipil, gitu. Hmm. Hmm. Itu aja sih. Jadi kayak you have to apa namanya, choose orang yang mana yang lebih pengen kalian pilih kayak gitu. Ya. Ya. Mana gitu. Ya. Kalau kalau bisa diurutkan gimana? Kalau bisa diurutkan, pertama tuh gue lebih milih Pak Prabowo, kedua Anies, ketiga Ganjar. I see. Kayak kayak hasil polling kemarin ya. Ya itu udah fix banget kayak gitu, karena Ya. apa, secara internasional gue pengen punya pemimpin yang lumayan bikin getar gitu. Kayak kemarin Pak Prabowo tuh di CSIS kalau nggak salah ya, ngomongin Hmm. tentang Indonesia waktu itu. Ya. Oh, dia berani banget dia ngelawan negara lain itu. Gue Ya. butuh pemimpin yang seperti itu untuk 5 tahun ke depan. Ya. Bukan hanya karena kita kerja sama China, kita punya kerjasama sama China, misalnya kereta cepat, bukan berarti Laut Natuna itu gampang buat dikobok-kobok sama China. Gue nggak mau. Ya. Gue, kedaulatan kita tetap ada. Gue mau Ya. semua tentang Indonesia, NKRI yang masih stabil gitu. Dan gue rasa juga kemarin ya, untuk ngomongin Pilpres, Hmm. ya sudah jelas Pak Prabowo itu punya pengalaman bertahun-tahun lebih banyak dibanding Anies sama Pak Ganjar. Iya, of course. Gue juga milih Pak Prabowo juga karena si Gibran ini kan orangnya selengean ya sebenarnya. Hmm. Konteksnya kayak Gen Z milenial lah, anak-anak pada umumnya. Dia bisa kasih input-input bagus buat Pak Prabowo yang kita Ya. nggak bisa lihat sebelumnya gitu. Jadi gue pengen ada orang yang menyeimbangkan pola pikir konservatifnya dia ya, untuk bisa balance juga dengan relevansi yang ada sekarang tentang digital gitu kan. Mungkin Pak Prabowo sama Gibran lebih paham digitalnya Gibran gitu Ya. dibanding Pak. Jadi kita butuh yang seimbang, kolaborasi antar generasi. Kita juga butuh orang yang ya kuat lah secara Ya. kepemimpinan. Itu sih kredibilitasnya ya, tiga-tiga sama. Cuma ya mungkin gue agak kurang seraknya dari kutu loncatnya Anies aja sih sebenarnya. Hmm. Karena cukup menyedihkan, dia itu kayak nggak punya pendirian ya. Karena kan sekali lagi oportunis, kan butuh logistik, wajar Pak Anies Hmm. kayak gitu. Terkesannya emang Hmm. bukan, dia cuma loncat-loncat tiba-tiba di Demokrat, Ya. ikut partai Demokrat, tiba-tiba ke Gerindra, tiba-tiba ke PKS, nanti Ya. mungkin ke IP, nanti mungkin kemana lagi gitu kan. Ya. Narasi yang dibawa dulu pas jadi jubir Jokowi kan, ini apa, kemajuan bersama Wong Ciliknya Pak Jokowi, itu kan di menterinya Pak Jokowi gitu. Ya. Tiba-tiba Ya. loncat lagi gitu. Jadi kayak nggak punya basis ideologis. Ada orang yang bilang Pak Anies ini paling idealis gitu. Menurut gue salah. Pak Anies itu paling Ya. tidak di antara semua paslon. Pak Anies adalah orang yang paling tidak idealis karena tidak punya groundnya gitu. Paling pragmatis ya. Hmm. Karena itu modal itu aja. Iya. Ya. Itu Ya. aja. Ya. I see. Prediksi lu soal Pilgub DKI gimana, Bang? Pilgub DKI, prediksi gua sih kemungkinan ya yang akan maju dan berkontestasi sudah jelas. Pak Anies bakal kontestasi lagi sepertinya nih di Gubernur Jakarta gitu kan. Ya dinamika masih terjadi. Ya. Gue kemarin sempat ada pertikaian antara PKS dan PKB ya, yang pengen Hmm. memperebutkan Anies gitu. Kayak PKS kan Anies dan Sohibul Iman, seakan-akan sudah dikunci, Anies tuh bolehnya sama PKS doang gitu. Ya. Tapi ngambek lah apa segala macam di sosial media, dia bilang kan seharusnya wakilnya itu yang universal, jangan yang orang kader PKS dong gitu kan. Terus Ya.
PDIP ngelirik lah, Puan ngobrol, Pak Prabowo juga kemarin sempat ketemu sama Anies deh kayaknya, lupa gue sempat Ya. rencana mau ketemu atau sudah ketemu, gue belum cek lagi berita, tapi yang pasti kemarin sempat ada narasi bahwa Pak Prabowo sama Pak Anies itu dikabarkan ingin bertemu. Pak Anies yang pengen ketemu ngobrol berdua, pintar susul Pak Prabowo gitu loh. Ya. Minta izin lah dia supaya bisa mulus di Jakarta gitu. Ya. Terus terang juga kemarin kita juga dari Partai Gerindra ya, itu sudah all out banget buat Pak Anies. Kurang apa sih Partai Gerindra ini? Orang tiap tiap orang kita disuruh apa namanya bantuin Pak Anies, sampai kita keluarin darah keringat sampai duit-duit itu kalau bisa miliaran kita kasih miliaran buat Pak Anies deh kemenangan gitu. Ya. Sejujurnya ya orang tuh. Jadi menurut gua harusnya Anies nih punya rasa apa namanya loyalitas sih. Tapi kan ternyata rasa pengkhianatan lebih tinggi karena kepentingan pribadi gitu. Ya itu nggak apa-apa. Kan itu pilihan pribadi juga gitu. Kalau Ya. dia mau ya namanya politik, kita nggak boleh baper. Pak Ya. Prabowo kok walaupun udah dikatain 11 per 100 masih dibolehin datang tuh Anies ke tempatnya dia, nggak ada Ya. urusan. Jadi ya Ya. politik cair-cair aja. Habis Ya. dikatain tiba-tiba pelukan, tiba-tiba ngobrol berdua bercanda-bercanda ya. That's how politics works. So you Ya. have to be chill about it. Ya. 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 Oke. Dan kalau misalnya menurut lo, tadi kita sempat bahas banyak isu ya. Kita bahas sempat literasi politik, kita sempat bahas soal perubahan sistemik. Menurut lu apa hal utama yang harus diperbaiki sama kita moving forward nih? Misalnya kita dengan administrasi baru yang akan datang Oktober nanti, apa hal pertama yang bisa kita fix atau yang harus kita fix? Yang pertama tuh lu nggak akan bisa menuju Indonesia Emas 2045 kalau parenting para parents di Indonesia itu tidak baik. Pertama, Hmm. ini it's a serious issues. Hmm. Semua orang-orang dengan kandidat terbaik, orang-orang dengan intelijen yang baik, anak-anak pintar itu dibangun dari parenting yang sangat baik. Problemnya adalah Indonesia ini adalah negara ketiga dengan tingkat fatherless country tertinggi sedunia. Negara dengan ya kecenderungan tidak memiliki apa sosok bapak lah, fatherless country gitu kan. Hmm. Jadi parenting itu kurang. Yang gue harap sebenarnya ini terhadap generasi Z dan milenial, kan kalian bakal ngelahirin generasi-generasi emas 2045 nih, gitu kan. Hmm. Kalau bisa ya ya terserah lu lah, lu mau seks bebas kayak apa segala macam. Tapi kalau misal lu udah punya istri satu ya lu fokus di sana, lu didik anak lu, jadi jangan fokus sama yang lain gitu. Hmm. Anak lu bangun, lu didik gitu kan, sampai jadi apa namanya pribadi dan bibit-bibit yang unggul. Karena yang gue lihat sekarang nih bebannya banyak. Jadi beban secara moral dari apa namanya pemerintah udah besar, parenting juga punya beban moral. Mereka semua kadang-kadang abai, cuek sama anaknya. Ya anak pendidikan anak yang nggak dipikirin, pendidikan selain pendidikan anak ya buat makan yang nggak dipikirin, terus Ya. abis itu akselerasi bagaimana skills anak itu dikembangkan. Jadi pesan gua buat Gen Z dan milenial, lu kalau saya belum siap punya anak, lu jangan punya anak dah kata gua. Lu harus siap punya anak. Kalau udah siap secara finansial, lu udah siap secara mental, lu udah siap secara moral, lu punya anak, lu bangun deh tuh akhirnya uh, empire kekeluargaan lu yang baik gitu. Jangan Ya. sampai banyak anak broken home yang muncul, nggak ada namanya slogan banyak anak banyak rezeki, menurut gue tuh it's a big bullshit sih. Hmm. It's a big bullshit. Lu kalau miskin, lu punya anak banyak, yang ada lu ngerepotin orang gitu. Walaupun itu hak lu, tapi itu yang kedampak orang lain. Entar lu minjem duit buat beli susu, entar lu minjem duit buat ini. Ya. Jadi buat negara ini maju mulai dari keluarga, mulai dari Ya. organisasi kecil Ya. dari keluarga. Baru setelah itu lu langkah keduanya apa? Ketika lu sudah punya anak, ketika lu parentingnya sudah bagus, lu ikut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan literasi politik dan literasi digital juga kepada Ya. anak orang sekitar. Jadi Ya. kali dayung 20 terlampaui itu dari keluarga lu aja dulu. Ya. Ada grup keluarga lu banyak yang nyebar hoax, kasih debangnya, omongin baik-baik supaya dia nggak makan hoax. Ya. It's a simple thing sebenarnya bagi kita dianggapnya kayak itu kan kecil Vin. Gimana buat dampak buat negara? Besar loh itu. Ya. Makanya ini adalah salah satu faktor yang mungkin tidak terlalu terpikirkan oleh negara. Ya. Mungkin karena terlalu private ya, ranahnya kan personal. Ya. Tapi gue untuk membangun bangsa yang besar dimulai dari keluarga yang baik. Kalau keluarganya nggak baik, lingkungan yang nggak baik, tidak akan jadi tuh Indonesia emas. Mau dikasih apa namanya makan siang gratis sampai kenyang
sampai obesitas juga kalau misalnya keluarga buruk nggak akan bisa. Jadi Ya, tanggung jawab gitu. Yang ya, ketiga, tadi kan pertama keluarga, yang kedua berdampak buat sekitar lewat literasi politik dan literasi digital. Ketiga, jangan enggan untuk berharap dan berpartisipasi aktif dalam politik. ya. Itu yang tiga. Dan apa namanya? Yang keempat, kalau lu berharap tapi jangan terlalu banyak bapernya gitu. Berharap boleh, tapi karena harapan yang lu sudah harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu aja sih dari gue, Darren. Ya, Jadi ya, ya. semua dimulai dari organisasi paling kecil, baru dia ngomongin yang besar. Karena Ya. anak yang karena anak yang misalnya nih, lu ngelahirin anak nih 2028 misalnya, itu kan nanti di 2045 anaknya umurnya berapa? 17 tahun let's say gitu kan. Itu yang menentukan dia jadi maling atau nggak maling adalah lingkungan keluarganya. Ya. Bayangin kalau misalnya parentingnya buruk, generasi-generasi Z, generasi-generasi Alpha dan Beta yang nanti dilahirkan adalah generasi-generasi maling, ya Ya. jangan kita jadi bangsa perompak 2045 gitu. Itu aja Ya. kok dari. Ya. Kalau di level regulasi dan kebijakan gimana, Bang? Kalau regulasi dan kebijakan, gue berharap semua pemangku kekuasaan, semua pengangku kekuasaan maupun yang punya link ke sana, yang punya link ke orang-orang pemerintahan, gue bermohon-mohon banget deh kepada kalian ya. Kalau bisa gue sampai bertukuk lutut dan minta tolong sama kalian semua tuh untuk memberikan doktrin-doktrin kebijakan yang lebih inklusif dan kebijakan yang futuristik dan progresif. Hmm. Bukan kebijakan-kebijakan yang mementingkan kepentingan segelintir kelompok aja semata gitu. Jadi aku pengen kebijakan-kebijakan yang dibuat juga produktif lah kayak gitu. Jadi orang-orang 5 orang terdekatnya DPR kita itulah yang mempengaruhi dia nanti bakal jadi apa gitu. Ya. Makanya kalau bisa lu berteman dah sama DPR, kalau kan lu deketin lah, lu bantu kasih doktrinasi lah kayak gitu. Coba coba aja Ya. lu nggak ada Ya. gitu. Kalau kebijakannya gue lebih berharap ke lebih sedikit loophole-nya, kebijakan hukumnya diperbaiki. Ya kalau misal konsensus masyarakat atas keinginan bersama 70% masyarakat kita atau di bawah 51 di atas 51% menginginkan bahwa tidak boleh ada unsur kekeluargaan, ya bikin aja undang-undang anti kekeluargaan gitu. Ya. Pemerintahan kita agar ya udah itu fair dari awal. Jadi secara hukum tidak bisa di apa namanya? Tidak bisa masuk lewat hukum gitu loh. Ya. Dan kalau hukum kan masuk penjara. Kan kalau Ya. misalnya kayak Gibran kemarin nggak bakal bisa masuk penjara mau kayak gimanain juga Ya. gitu. Ya. 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 Betul. Alright. Gue melihat ini terakhir ya. Gue melihat bahwa ada banyak character development nih yang terjadi dari Bang Kevin yang mungkin di tahun 2020 dan Bang Kevin yang sekarang. Apa rencana lu moving forward? Apakah lu akan mencoba lagi untuk jadi caleg lagi mungkin di pemilu 5 tahun lagi? Atau apakah lu akan memperbesar home base content creating digital lu atau gimana? Sebenarnya mungkin gue terlalu terbawa dalam lingkungan yang private kali ya. Jadi sekarang gue ngerasa jadi malas untuk megang sosial media karena setelah gue bergaul dengan orang-orang di sosial media juga is fully fake of shit gitu. Jadi kayak isinya Hmm. cuma palsu, citra-citra palsu yang sebenarnya nggak mewakili apa yang menjadi kepribadian mereka gitu. Mostly ya. Tapi banyak teman-teman gue juga yang sama gitu. Citranya dengan kehidupan aslinya. Tapi gue berharap sih ke depannya gue bakal bisa nyalon lagi Hmm. DPRD. Kalau misalnya memang sudah siap secara mental dan keuangan, gue pengen berdampak aja deh buat negara gitu. Secara langsung, direct. Kalau Ya. bisa, misal gue diberikan penunjukan jadi staf khusus atau staf ahli di suatu kementerian atau di suatu lembaga gitu, gue akan siap untuk membantu. Dan kalau misalnya memang gue udah join ke sana, gue cuma mau request satu doang sih. Lu harus tahan-tahan kupingnya, jangan apa namanya, jangan kupingnya tipis gitu. Ya. Kalau gue kasih ya jangan marah-marah gitu. Cuma request Ya. gue itu doang Ya. harapannya. Jadi gue pengen get into politics more deeper than before. Content creating mungkin ya nggak banyak ya, tetap lanjutin dikit-dikit. Dan gue sekarang lagi ngerintis bisnis aja sih. Jadi kayak punya basis ekonomi yang stabil gitu dalam I see. bisnis. I Itu see. aja. Oke, Bang Kevin, thank you banget untuk waktunya, Bang.